Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen pendidikan keluarga negara yang kami hormati, dari mahasiswa yang kami banggakan. Saya mewakili di tim dosen menyampaikan teknis pembelajaran kita untuk sub CPMK 7 di pekan ke-12 sampai 15. Nah, ini penting sekali karena poinnya sangat tinggi, 30 poin. Dapat 0 poin di sini nilainya maksimal B. Iya. Nah, di sini ada eh, menu tugas, nanti tugas individunya diupload di sini. Dia ada bisa mengupload tugas di sini. Ada video-video yang bisa mahasiswa eh, lihat buat intisarinya. Kemudian di sini ada penilaian manual dosen. Ini tinggi poinnya 26 karena ada 6 poin untuk pekan 12, ketepatan ide dan penjelasan uraian, ya, keaktifan mahasiswa. Kemudian ada 10 poin untuk produknya nanti dijelaskan ya di penjelasan berikutnya. Kemudian eh, ada eh, ketepatan ide dan penjelasan uraian di dalam melaporkan hasil produknya. Nah, nanti diisi manual oleh dosen di poin ini. Tuh, ada daftar nilai di dalamnya. Kalau diklik ini, nah, itu akan muncul daftar nilai di sini. Ada banyak daftar nilai di sini. Bisa diisi sesuai dengan jumlah mahasiswanya. 0 sampai 100, cuma konversinya di belakang karena sudah diatur konversinya. Kita masuk ke folder karena di sini tersedia banyak file. Nah, kita buka yang pekan 12. Bapak Ibu dosen dari mahasiswa bisa melihat di situ. Ini mengenai demokrasi. Untuk pekan ke-12 tentu dimulai dengan KM, lalu ada KPT buat tugas, ya. Ada paper individu, ya, diupload di menu tugas sekolah. Ada petunjuknya di sini, ya. Kemudian, ini untuk tugasnya anggota kelompok satu. Menjelaskan apa itu demokrasi, kemudian mengidentifikasi eh, masalah terkait dengan pilar demokrasi Pancasila. Begitupun dengan kelompok 2, 3, anggota kelompok 4, anggota kelompok 5. Jadi ini ruang lingkup tugas individunya. Khusus mahasiswa asing tentu bicara mengenai demokrasi di negaranya masing-masing. Nah, pada saat kita ketemu di kelas KBT, kan ke-12, tentu dibagi 3 babak tuh. Alhamdulillah, 30 menit untuk dosen menjelaskan apa itu demokrasi. Ya, ada penjelasan tentu bahwa demokrasi Indonesia itu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tujuan demokrasi kita adalah sila kelima, keadilan sosial, kesejahteraan tentunya, ya. Dasar demokrasi kita sila pertama, dua, dan tiga. Begitu cara membaca sila-sila Pancasila menurut Prof. Dr. Noto Negoro. Kemudian demokrasi kita juga disebut demokrasi konstitusional. Nah, kenapa? Karena pasal 1 ayat 2 konstitusi kita, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Berarti ada pembatasan konstitusi di dalam kebebasan itu, kebebasan berpendapat itu, kebebasan berorganisasi itu. Oke, em, lalu nanti dosen lah memperdalam dan memperluas pembahasannya. Tapi tidak boleh terlalu lama karena sebenarnya mahasiswa lah yang harusnya bisa menjelaskan sub CPMK itu. Kemudian duduk berkelompok. Nah, ini harus duduknya sesuai dengan kelompoknya. Karena kita di pekan pertama harus membagi 5 kelompok. Karena 5 presentasi. Nah, begitu alurnya ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Nah, ini kenapa harus duduk bersama kelompoknya? Kan dia harus mengidentifikasi masalah dan masalah-masalah pokoknya nanti disepakati untuk dijadikan proyek. Iya. Nah, ini jadi harus menemukan masalahnya. Kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan 5 ini sudah. Nah, nanti setelah itu ada perwakilan kelompok menjelaskan itu apa yang menjadi kesepakatannya, pokok masalah dari pilar-pilar tersebut. Oke, saya pikir itu untuk penjelasan pekan ke-12.